Halo dan selamat datang di channel Bandar IHSG. Dalam video kedua ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa untung dari pasar modal ya. Nah, sebenarnya simple karena pasar modal itu ya kan isinya saham-saham terus memiliki harga ya kan setiap sahamnya. Nah, harganya itu kan bergerak antara ke atas atau ke bawah. Ya biar untung caranya kita beli di bawah, jual di atas seperti itu kan. Nah, cuma yang susah bagaimana cara kita memprediksi pergerakan harga ke depannya begitu kan. Oke, langsung saja. Jadi dalam menganalisa dan memprediksi memforecast ya harga sebuah saham perusahaan itu ada dua metode. Yang pertama itu ada yang namanya technical analysis ya. Technical analysis. Nah, technical analysis ini metode cara membaca pergerakan harga saham berdasarkan grafik harga sebelumnya atau historis. Nah, yang kedua adalah fundamental analysis. Kalau fundamental analysis, kita membaca pergerakan harga saham berdasarkan laporan keuangan dan performa perusahaan. Nah, untuk technical analysis sendiri kebanyakan digunakan untuk trading ya. Untuk trading, mengapa? Karena technical analysis itu kan kita membaca pergerakan harga aja kan, tanpa berpikir bisa juga gitu buat digunakan untuk jangka panjang. Tapi rentan untuk jangka panjang kurang akurat karena technical analysis itu benar-benar terbatas berdasarkan harga saat periode tertentu. Sedangkan fundamental analysis ini kita ini membuat prediksi harga di masa depan berdasarkan laporan keuangan dan cash flow terutama. Jadi contohnya misalnya pada tahun ini sebuah perusahaan A gitu ya, harganya 100 perak dengan laba bersih sekian. Nah, misal pada tahun depan laba bersihnya naik, ya otomatis ekspektasi kita harga sahamnya juga naik gitu kan. Nah, itu dasarnya. Tapi nyatanya dalam pasar sendiri itu berbeda ya, karena yang sebenarnya mengatur harga itu selain pasar kita ini para pengguna pasar, dan juga istilahnya ada market maker atau bahasa kasarnya bandar, karena mereka ini yang punya modal besar dan mungkin memiliki kepentingan sendiri, entah itu untuk memarkup harga, menaikkan harga atau menurunkan harga. Nanti konsep-konsep dasarnya bagaimana cara bandar menggerakkan harga akan saya kasih tahu juga mungkin di video berikutnya. Oke. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya lebih suka menggabungkan keduanya ini ya, teknikal dan fundamental. Jadi saya lebih suka membeli saham jika teknikalnya itu bagus dan fundamentalnya juga bagus gitu, sehat laporan keuangannya. Contohnya, oke, kita langsung ke case study aja ya. Contohnya adalah Unilever. Nah, nih Unilever ya. Jika kita bandingkan dengan pergerakannya IHSG, Unilever ini salah satu yang winner loh. Karena di saat IHSG turun gitu ya, dari awal tahun, Unilever udah mirip-mirip nih harganya. Bahkan udah deket 8.000 itu support pas akhir tahun nih terakhir. Sedangkan IHSG kita bisa lihat ya, dari awal tahun 2020 dia dari 6.000 ke 4.000, turun hampir 30% ya secara kasar gitu kan. Nah, berarti secara teknikal dasar saja sudah menarik nih Unilever ini. Ya wajar sih, karena dalam saat krisis gini
saham-saham yang tahan banting itu yang consumer goods seperti Unilever, Cleo yang dipakai sehari-hari lah. Cleo itu air mineral. Kemudian kalau misalnya kayak corona ini KLBF gitu kan, Kalbe ya, karena kan produksi obat dan sudah muncul. Nah, terus dasar dalam technical analysis itu sebenarnya hanya dua kata-kata ini yang sering kita dengar, support dan resistance. Support itu adalah, bahasa kasarnya support itu adalah batas harga bawah pada periode tertentu, dan resisten batas harga atas pada periode tertentu. Jadi contoh nih, misalnya ini kita melihat chart grafik Unilever yang daily atau harian. Karena kita bisa lihat bisa ganti-ganti, ada harian, per minggu, weekly, kemudian monthly. Nah, seperti ini. Jadi untuk monthly ini dia merangkum pergerakan harga dalam 1 bulan. Weekly merangkum pergerakan harga dari 1 minggu. 1 minggu dari per hari ini, begitu. Jadi misalnya tadi nih yang weekly ini kan jaraknya ini, jarak harganya itu dari 8.800 ke 8.050. Nah, karena di awal minggu kemarin dia sempat menyentuh harga 8.800. Dan grafik jenis ini adalah dinamakan candle. Candle ini ya, kenapa candle? Karena dia seperti lilin. Nah, cara membacanya adalah membaca basicnya ya. Oh ya, tadi kan udah nih support ya, support dan resisten. Contohnya misalnya kita balik lagi ke support dan resisten dulu. Contohnya dari awal tahun 2020, berarti support terendahnya di berapa? Di sini kan, betul ya. Berarti ambil saja mediannya di 5.600 dan resistennya di sini kemarin paling tinggi. Ya misal dari awal tahun di sini kan seperti itu 8.700. Kita ambil aja mediannya 8.500. Ambil tengah-tengahnya. Ini yang dinamakan support dan resisten. Supportnya saya warna hijau, resisten warna merah. Oke. Nah, cara membaca candle ini sebenarnya sangat simpel. Candle berwarna hijau seperti ini, contohnya nih. Itu menandakan bahwa harga penutupan pada hari itu lebih tinggi dari harga pembukaan. Nah, dan di sini kita bisa lihat harga pembukaan itu ada di 7.100. Nah, kemudian harga penutupan ada di 7.500. Lalu saya pakai ini aja biar gampang nih. Sebentar. Oke, betul. Lalu apa maksud dari lidi-lidi ini ya, yang kayak semacam benang gitu? Maksudnya itu adalah berarti pada hari itu harga sempat menyentuh ke atas sini gitu. 7.700 ini lidinya sampai situ. Tapi pas penutupan turun kembali ke 7.500. Dan sebaliknya, jika lidinya ada di bawah, nih seperti ini nih. Nah, kan ada di bawah, kecil sedikit kan. Nah, ini berarti harga sempat menyentuh di 7.050 terendahnya. Begitu. Padahal pembukaan 7.100. Nah, jadi candle ya, lilin yang gendutnya itu adalah jarak dari pembukaan dan penutupan ya. Dan lidi-lidinya ini adalah itu bahwa menunjukkan bahwa harga pernah sempat menyentuh daerah situ pada hari tersebut. Dan sebaliknya, jika candle berwarna merah seperti ini, artinya harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan. Berarti harga penutupan hari itu lebih rendah dari harga pembukaan. Contohnya pada tanggal 18 Mei 2020, harga pembukaan Unilever ada di 8.800 dan penutupannya di 8.475. Dan pada hari itu harga terendahnya sempat menyentuh, ini ada lidinya ya, harga terendahnya sempat menyentuh level 8.325.
Begitu simpelnya. Nah, dari candle ini sendiri sebenarnya saya nggak akan bahas dalam-dalam ya. Nanti kalau misalnya ini saya akan buat videonya bagaimana cara membaca pergerakan harga dari candle. Dari grafik candle ini sendiri bisa menunjukkan tanda-tanda kenaikan atau penurunan ya. Contohnya pada tanggal 26 Maret ini kita bisa lihat ya, grafik candlenya sangat hijaunya, sangat kuat, sangat perkasa, sangat tebal. Nah, artinya pada hari tersebut para pelaku pasar berbondong-bondong membeli saham Unilever sampai harganya 6.750. Naiknya lumayan, ini sangat lumayan. Padahal sebelum-sebelumnya, lihat, sebelum-sebelumnya pelaku pasar kebanyakan jual ke harga yang lebih rendah ya, ke bawah, makanya harganya turun. Tapi candlenya tidak sekuat grafik maaf candle hijau ini. Nah, artinya jika candle hijau ini lebih luas, lebih lebar dari candle merah sebelumnya, berarti ada kemungkinan bahwa harga saham tersebut akan berbalik arah, meskipun dia sempat beberapa kali turun dulu atau istilahnya koreksi. Tapi benar saja kan terjadi, akhirnya Unilever terus lari ke atas. Biasanya pada hari ini terjadi sedikit penekanan untuk menjual dan lebih banyak tekanan untuk membeli oleh para pelaku pasar. Nah, dalam technical analysis sendiri kita nggak mungkin cuma ngelihat sebentar. Saya mau hapus ininya nih. Gimana caranya? Price line lah. Oke. Dalam technical analysis sendiri, agar cukup akurat, kita bisa melihat pergerakan harga dengan bantuan indikator lainnya. Contohnya seperti EMA atau Moving Average Exponential, yang biasanya banyak digunakan dan cukup akurat oleh para pelaku pasar. Nah, EMA ini atau Moving Average Exponential dasarnya adalah rata-rata pergerakan harga ke belakang. Jadi contoh ini EMA 9, berarti rata-rata pergerakan harga 9 hari ke belakang. Nah, yang kita gunakan adalah EMA 9. Oke. Dan saya biasa suka bikin pelangi ya, jadi dari warna merah biar gampang baca. EMA 9, kemudian EMA 50. Nah, di sini kita ganti panjang harinya ke belakang, 50 hari ke belakang, dan warna kuning. Kemudian mohon maaf, kelewatan. EMA 20 dulu, 20 hari ke belakang dulu. 9, 20, kemudian baru 50 warna hijau. Kemudian 100 hari ke belakang warna biru. Oke. Kemudian 150 hari ke belakang warna ungu. Dan kemudian 200 hari ke belakang kita kasih warna hitam saja. Nah, oke. Ini kayaknya kuningnya terlalu ngejreng ya, kita ganti aja agak oranye. Sip, mantap. Nah, jadi kita bisa lihat ya, mereka ini semacam garis yang lebih halus dengan merata-ratakan pergerakan harga 200 hari ke belakang, 150, 150, dan 20/9. Nah, cara membacanya adalah dari garis EMA ini dia bisa menentukan pergerakan harga saham saat ini cenderung kemana, ke arah bawah atau downtrend atau ke arah atas uptrend. Jadi cara membacanya, misal harga atau candle ini lilinnya berada di bawah EMA 200, garis EMA 200 tadi warna hitam,
berarti ada kecenderungan bahwa harga saham akan bergerak ke bawah terus. Seperti yang kita bisa lihat nih ya, contohnya. Nah, ini contohnya ke bawah terus kan. Lalu sebaliknya, kita lihat ke beberapa tahun belakang, di saat harga saham bergerak di atas garis EMA 200 yang hitam ini, harga bergerak ke atas atau uptrend. Cukup mudah kan sebenarnya. Namun yang susah itu adalah menunggu dengan sabar sampai kita bisa menemukan momentum yang tepat agar kita membeli di saat harga saham tersebut sudah melewati garis EMA 200 ini. Nah, tapi itu sebenarnya untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, biasanya kita cukup melihat ke EMA 20 ini, garis EMA 20 yang oranye. Kita juga bisa lihat ya dari ini. Misal di saat harga sudah menembus garis EMA 20, maka dia cenderung bergerak ke atas. Namun memang pergerakannya terbatas. Mungkin bukan dalam jangka panjang. Karena bisa saja tertahan oleh EMA-EMA yang lebih panjang. Ya seperti yang kita lihat ini ya. Sudah semakin kena EMA atasnya semakin berat tentunya. Dan kita juga harus mengkonsiderasi bahwa harga sebelumnya ternyata terjadi pembolak-balikan yang kuat pada awal tahun di sekitaran area 8.500 ya di sini. Yang dimana itu secara teknikal cenderung menjadi resisten atau titik tertinggi untuk sementara saham itu bergerak. Kemudian, nah ini untuk membaca tren atau bisa juga untuk membaca kapan kita masuk atau beli harga saham tersebut. Lalu kita harus menambahkan indikator yang lain untuk menentukan strategi masuk kita, strategi kapan beli. Nah, itu kita menggunakan MACD. Jadi MACD ini sebenarnya menggabungkan antara MA12 dan 26 moving average. Namun namun dia digabungkan dengan pokoknya data pergerakan positif negatifnya suatu saham gitu dalam kurun waktu yang dekat. Nah, contohnya misal kita bagi ke sini. Misal MACD ini sudah garis oranye ini sudah ingin garis biru ini sudah ingin melewati garis oranye, melewati ke atas, melintang, berarti itu momentum yang pas untuk beli di sini. Berarti di harga berapa nih? 6.600-an ya. Dan sebaliknya, di saat garis biru mulai turun dan ingin melewati garis oranye ke bawah, melintang ke bawah, kita harus mulai siap-siap jualan. Tetapi karena MACD ini lagging ya, istilahnya lagging itu dia telat gitu, cara mengindikasikan beli jualnya itu telat. Jadi sangat tidak disarankan untuk bergantung hanya pada MACD ini. Kita juga bisa menggunakan stokastik ya, stokastik RSI, Relative Strength Index. Jika kita lihat MACD baru menyarankan beli di harga 6.600-an, 6.900 nah. Namun jika kita menggunakan RSI, dia sudah menyarankan kita untuk beli dari harga 5.900. Ya, sama konsepnya. RSI ini kita lebih baik beli di saat kedua garis ini saling menyimpang di bawah. Nah, cara membaca RSI adalah ini kan ada area semacam ungu ini ya. Ada batas bawahnya di 20, angka kanan 20 dan batas atasnya 80. Nah, jika kedua garis melewati batas bawah 20 menandakan bahwa saham tersebut oversold atau telah dijual berlebihan gitu, turunnya berlebihan. Dan sebaliknya, jika kedua garis ini melintang ke atas
menembus batas 80, artinya saham tersebut overbought harganya, atau telah jenuh dibeli ya, kelebihan dibeli. Nah, strategi yang paling tepat adalah kita menunggu sampai harga saham melintas di atas, bergerak di atas EMA 200 ya, seperti pada periode Februari 2017 sampai akhir 2018 ini nih. Ini bagus banget ini, cakep. Nah, kita belinya tunggu di saat RSI ini berada di area oversold atau di bawah ya. Nah, untuk saat ini kita nggak pakai MACD dulu. Nah, lihat, di saat harga sudah pasti cenderung naik nih, lalu RSI-nya, stokastik RSI-nya menuju ke bawah, di bawah, lalu kita beli, ternyata dia beneran balik lagi ke atas ya, seperti yang terjadi pada 24 Maret 2017. Nah, bisa kita beli sini, kita tunggu saja naik di saat MACD di saat stokastik RSI ini menuju ke bawah lagi, kita beli lagi. Nah, kemudian di saat sudah mencapai area sini ya, overbought, kita jual. Disitulah titik jual kita. Kemudian kita tunggu lagi, beli sampai RSI-nya turun, stokastik RSI-nya turun. Namun di saat stokastik RSI turun, harus kita pastikan bahwa harga saham tersebut berada di area yang memungkinkan mantul gitu ya, atau balik lagi ke atas. Seperti contohnya ini. Dari sini kita bisa lihat di sini dia membentuk support baru ya. Karena di sini telah terjadi pemantulan harga, support baru. Kemudian resistennya ada di sini, daerah sini ya. Nah, di saat saham itu cenderung bergerak uptrend, dengan catatan ya, harga di atas EMA 200, ingat garis hitam ini, dia kemungkinan akan naik turun, pastikan gak mungkin naik terus. Nah, pas turunnya itu pasti terbatas. Penurunan terbatasnya itu, batas-batasnya kira-kira berada di resisten sebelumnya. Jadi contohnya pada saat uptrend, ini kan support. Ini support 1, kemudian resisten 1. Nah, ternyata dia naik lagi, tembus. Nah, di sini dia membentuk resisten baru, resisten 2. Support keduanya berada di resisten 1, cenderung seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih di area sini kan, mirip-mirip nih, dekat. Kemudian berarti ini support 2. Di sini support 2. Nah, saya buletin aja. Tadi ini support 1 ya. Nah, ini resisten 1. Ini resisten 2. Nah, support 2 di sini. Kemudian saat dia naik lagi, dia cenderung membatasi kenaikan pada resisten terakhir gitu kan. Yang dimana resisten terakhir ada di sini kan, daerah sini, resisten 2 tadi. Dan betul saja, ternyata dia terbatas di sini pergerakannya. Kemudian saat turun juga, dia pun akan terbatas pada area support sebelumnya di sini, yang dimana ternyata dekat-dekat gitu ya. Nah, ini cara dasar mencari support dan resisten, batas atas, batas bawah suatu saham pada periode tertentu. Dan EMA ini, garis EMA ini juga bisa dijadikan sebagai titik support dan resisten, bisa disesuaikan juga. Seperti contohnya, biasanya saham itu dia akan mantul di saat harganya dibatasi oleh EMA 20. Cuman ini beberapa kali tembus ke bawah kan, berarti tidak valid. Nah, jika EMA 20 tidak valid, kita bisa gunakan EMA berikutnya, 50 dan 100 dan 150. Ternyata terusnya dia memang di 100 ini sempat beberapa kali bolak-balik ya, berusaha bergerak ke atas terus, mantul. Namun memang tidak selalu akurat, ingat itu. Nah, ternyata seterusnya di 100 mantul lagi, membentuk support. Nah, di sini support kuat ya, karena terjadi beberapa kali pembolak-balikan harga di area sini. Nah, ini artinya support kuat. Berarti di saat harga bergerak naik, kita harus waspada. Tentu kita jual ya, jual di saat
indikator RSI, stokastik RSI sudah berada di titik jenuh beli, kita jual. Nah, kita siap-siap menanti penurunan harusnya di sini. Tetapi bisa saja dia membentuk support baru seperti yang terjadi ya pada saat itu. Ternyata support barunya ada di area resisten sebelumnya. Resisten ini. Ternyata support barunya itu berada di area resisten ini. Nih, kita lihat ya. Nah, kan ini support baru nih di sini. Konsolidasi ternyata di area resisten sebelumnya. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Kita kalau misalnya trading berdasarkan technical analysis, nggak usah peduli bandar lah, pergerakan bandar dan lain-lain, karena bandar pun di saat ingin menggerakkan harga pasti mereka juga mengkonsiderasi technical analysis, kamusnya sama begitu. Nah, saran saya nih misalnya kita di sini udah jualan nih tentu kan, karena stok RSI udah overbought. Saran saya adalah untuk belanja lagi kita nunggu sampai di harganya bergerak signifikan ke atas tentunya ya, kalau ke bawah jangan beli, atau breakout istilahnya ya, istilah kerennya. Nah, contohnya breakout itu apa? Dia breakout itu adalah dimana kondisi di saat sebuah harga saham itu setelah dia bolak-balik di situ-situ aja dia tiba-tiba bergerak drastis ke atas ya. Contohnya seperti ini. Dari Oktober sampai Desember pergerakannya hanya berada di kisaran 9.700 sampai 10.200. Berarti di sini areanya. Nah, namun pada pertengahan bulan Desember tiba-tiba harga naik terus, tembus. Nah, ini yang dinamakan breakout. Jika indikatornya sudah pas, kita boleh saja ikut beli gitu. Dan ini juga overboughtnya baru mulai naik lagi kan, RSI nya. Nah, ini boleh ikut beli begitu. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Berarti tadi dalam video kali ini kita menggabungkan, kita membaca harga saham melalui technical analysis, melalui penggabungan EMA dan indikator EMA dan stokastik RSI, serta bagaimana cara menentukan support dan resisten. Nah, berarti untuk Unilever sendiri kita harus waspada nih. Ini kan dia walaupun udah mulai naik ke EMA 200 tapi tidak didukung dengan pergerakan stokastik RSI yang bagus, dia malah ke bawah. Jadi kita harus waspada, jangan beli dulu. Kita lihat berarti dari Unilever ini di sini bisa dijadikan support ya di area 8.100, 8.000 kalau level psikologis. Mengapa? Karena sebelumnya dia sempat bergerak bolak-balik harganya nih ya di sini. Set di daerah 8.000. Kemudian daerah 8.000 ini juga pas didukung oleh EMA 200 dan 150. Namun belum tentu akan balik lagi ke atas secara langsung, karena RSI-nya jelek ya, RSI-nya nggak kuat ini. Jadi kita tunggu saja. Berarti jika tembus ke bawah 8.000, maka support berikutnya ada di berapa? 7.200. Karena tuh di level 7.200 ini pernah terjadi pembolak-balikan harga yang kuat ya. Nah, ini di sini. Begitu. Dan EMA-nya pun tembus ke bawah lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda ingin trading saham jangka pendek, sebenarnya tidak terlalu mempedulikan MA 200, 150 dan 100 juga nggak masalah gitu, karena ya ingin memanfaatkan pergerakan dalam jangka pendek gitu kan. Cukup dengan stokastik RSI dan support dan resisten. Ya kita tentu belinya di support ya, jangan beli di atas dong. Nih, beli di support, kemudian jual di resisten. Resisten tadi berarti resisten berikutnya di area 8.000-an kan, sini. Kalau misalnya memang besok nih saat bursa buka tembus, dan ya kemungkinannya dua ya, antara turun lagi atau naik lagi.
untuk si Unilever ini. Dia bisa naik, bisa tembus ke bawah, kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau misalnya kita trader jangka panjang atau lebih bisa disebut ya semi investing lah, semi investor, saran saya adalah kita menunggu sampai harga benar-benar membentuk di atas semua garis EMA, dan semua garis EMA tersebut bergerak lebih dari 10 derajat ke atas, seperti kasus yang tadi ya, yang sebelumnya yang kita bahas. Nah, ini pada saat tahun 2017, mulai dari bulan Maret nih, gitu. Karena misalnya kita beli di sini nih, kayak contohnya kita beli di sini kan, nih sempat bolak-balik aja nih, ketahan sama EMA-EMA-nya, nunggu semua garis EMA-nya ngumpul. Ini terlalu beresiko karena tetap memungkinkan bahwa harga tersebut akan bergerak ke bawah. Gitu. Jadi lebih baik agar kita mengurangi resiko kerugian kita nunggu sampai ada konfirmasi bahwa harga bergerak ke atas. Cara melihat konfirmasinya juga bisa melalui candle. Seperti ini, di sini kita bisa lihat dari konsolidasi ini tiba-tiba muncullah candle hijau yang sangat kuat gitu. Ternyata ini benar memang mengindikasikan awal dari sebuah uptrend gitu. Nah, sebaliknya, jika kita melihat kasus pada sekarang, walaupun memang ini kita mengacu pada candle awal ini ya, ini sangat kuat, ini memang masih bisa mengindikasikan sebuah uptrend, tapi ini untuk mingguan. Tapi untuk harian kemarin, ini candle merah ini lumayan kuat loh depannya dibanding candle hijau sebelumnya, dan ini merah yang tebal 3 kali berturut-turut mengindikasikan bahwa harga bisa melanjutkan penurunan. Tapi positif ya, ada peluang karena dia pernah membentuk resisten kuat di sini, begitu. Nah, kurang lebih begitu kalau secara technical analisis. Nah, mungkin untuk yang fundamental analisis saya akan melanjutkan di video berikutnya, di video lainnya, karena takut terlalu panjang. Jika ada pertanyaan atau ingin ada beberapa saham yang didiskusikan, silahkan bisa by request di reply di kolom komentar, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk sebarkan video ini ya, karena agar kita bisa sama-sama menikmati profit semua dari pasar modal ini. Oke, kalau begitu cukup dari saya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam anti nyangkut.